Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rumzil Aziza, mahasiswa PPG Angkatan 3 tahun 2022 LPTK IAIN Madura. Dalam pembelajaran kali ini, saya akan menunjukkan video pembelajaran di kelas 12D dengan tema berpikir kritis, menggunakan metode problem based learning dengan pendekatan TPACK. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Jurusan Baiklah, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? semangat pagi. Ibu terlebih dahulu cek kehadiran. Siapa yang pagi hari ini tidak masuk sekolah? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, silakan cek kelengkapan atribut, kelengkapan dari timar kalian, sepatu, kaos kaki, lengkap semuanya nak. Mari kita membaca doa bersama. Segera mulai. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Selanjutnya, mari kita baca literasi Nadoman Al-Mifta. Nadoman Al-Mifta dimulai. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya kita akan ice breaking. Konsentrasi, game konsentrasi. Dengan clue-nya, jika ibu katakan tepuk tangan 1 kali, tepuk tangan 2 kali, tepuk tangan 3 kali. Nah, yang kalah apabila perintahnya bukan tepuk tangan. Jadi kalian bertepuklah tangan jika ada perintah tepuk tangan. Oke. Siap-siap. Tepuk tangan 1, tepuk tangan 2, tepuk 3. Ya. Berapa orang? Oke, ke depan. Nah, karena kalian berdua yang gagal di game tadi, maka ibu berikan pertanyaan tentang materi minggu yang lalu. Masih ingat? Kita belajar tentang apa? Beriman kepada qada dan qadar. Oke, pertanyaan yang pertama. Jika kita sudah berusaha dengan sungguh-sungguh dan pada akhirnya kita harus menyerahkan segalanya kepada Allah, maka tindakan kita disebut tawakal. Benar? Benar. Pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai berpikir kritis. Adapun manfaat dan tujuan dari berpikir kritis seperti yang ibu tampilkan. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, jadi yang diharapkan kita bisa mengetahui makna dan pengertian berpikir kritis. Yang kedua, kita bisa menganalisis dari studi kasus, dari literatur yang ada tentang analisis berpikir kritis. Pembelajaran kita kali ini menggunakan sifat PBL. PBL, problem based learning. Yang pertama, kalian akan diajak untuk orientasi siswa pada masalah. Saya
solusi dari kalian. Oke semuanya, kita saksikan dulu video kasus yang Ibu tampilkan. Silakan simak baik-baik. Nah, semuanya sudah menyimak? Sudah. Dari video yang Ibu tayangkan tadi, siapa yang bisa memberikan identifikasi masalah dari kasus tersebut? Saya tidak membuang sampah sembarangan, melakukan penghijauan, mengatur tata kota yang baik, tidak menebangi hutan secara liar, melakukan tebang pilih atau tebang tanah, membuat saluran air bawah tanah, membuat lubang biopori. Bagus, benar ya. Kalau kita mengalami banjir bandang, harusnya kita sebagai warga bisa membuang sampah pada tempatnya. Solusi-solusi yang diberikan oleh teman kalian tadi bisa kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari kegiatan tadi kita diajak untuk berpikir kritis, tidak hanya diam ketika mengamati kondisi lingkungan kita ataupun masyarakat kita yang mengalami suatu permasalahan. Jadi, apa yang harus kita lakukan sebagai seorang manusia, sebagai seorang umat Islam untuk memberikan perubahan-perubahan baik dari lingkungan yang tercemar ataupun dari contoh kasus yang lainnya. Itulah yang disebut berpikir kritis. Berpikir kritis ini tertuang dalam Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Kita baca bersama-sama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Selanjutnya, Ibu akan membagi kalian ke dalam 3 kelompok sesuai dengan asesmen diagnostik yang sudah Ibu berikan di minggu yang lalu. Nah, Ibu tampilkan di layar ya kelompok-kelompoknya. Siapa yang kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Oke, sekarang berdiri, pindah ke kelompoknya masing-masing. Oke, sudah pada kelompoknya masing-masing ya? Ibu berikan LKPD untuk kalian diskusikan dan kalian pecahkan masalah ini untuk dicari solusinya. Literatur ataupun internet bisa kalian jadikan bahan referensi. Silakan Ibu minta tolong untuk satu berdiri dan mengumpulkan tugas teman-temannya. Oke, sudah ya diskusinya? Sekarang masing-masing perwakilan dari kelompok untuk presentasi ke depan. Dimulai dari kelompok siapa yang siap? Kelompok 2. Kelompok 2, silakan. Kami perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan kasus masalah yang sedang kami identifikasi mengenai tentang banjir. Pengertian dari banjir. Banjir adalah suatu bencana alam yang disebabkan oleh ulah manusia. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Untuk kelompok 2, kiranya ada pertanyaan dari teman-teman yang lain. Saya bagaimana menumbuhkan atau melatih dan membangun budaya sadar banjir. Terima kasih. Budaya sadar banjir ialah membudayakan lingkungan bersih dan tidak membuang sampah sembarangan, dimulai dari diri sendiri lalu ke keluarga.
dari kelompok 3 akan mempresentasikan dari bencana alam yaitu tanah longsor. Tanah longsor adalah perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, dan tanah. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya? Saya. Bagaimana cara menanggulangi tanah longsor? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Menanam pohon, reboisasi, membuat terasari, melakukan penyuluhan kepada masyarakat agar tidak membangun rumah di bawah tebing dan di pinggir sungai. Oke, yang terakhir kita persilakan untuk presentasi dari kelompok 1. Baik, kami perwakilan dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan studi kasus korupsi bansos yang akan disampaikan oleh teman saya. Korupsi bansos adalah mengambil hak yang bukan miliknya sendiri secara diam-diam. Dampak menyebabkan kerugian keuangan negara. Alhamdulillah, semua kelompok sudah menyelesaikan presentasinya. Tepuk tangan untuk semuanya. Dari 3 presentasi yang sudah dipaparkan di depan, kita bisa belajar bagaimana kita berpikir kritis dan hikmah dari kemampuan kita berpikir kritis. Banyak yang bisa kita pelajari, mulai dari membaca kasus-kasus yang ada seperti contoh dari kelompok 3 tentang kasus korupsi. Ya, dan kelompok 2 tentang kasus kelompok 1 tentang kasus ya, kita sebagai manusia dan sebagai umat Islam harus terus menerus sepanjang hayat untuk bisa melihat apa hal-hal di sekitar kita yang bisa kita perbaiki, yang bisa kita berikan solusi hingga perjalanan hidup ini menjadi lebih baik lagi, lingkungan kita lebih sehat. Nah, dari pelajaran kita pada pagi hari ini, kira-kira ada yang bertanya tentang materi berpikir kritis? Saya, Bu. Bagaimana sih, Bu, caranya agar kita terhindar dari hoak? Pertanyaan yang bagus ya. Karena sebenarnya agar kita terhindar dari hoax atau berita bohong ataupun berita yang belum tentu ada kebenarannya, yang harus kita lakukan adalah terus-menerus melatih kemampuan berpikir kritis kita. Yang pertama, kita jangan serta-merta mengiyakan ataupun membenarkan satu berita. Kita harus mencocokkannya dengan cross check terlebih dahulu pada berita-berita yang lain, sehingga kita menerima kebenaran yang pasti. Yang kedua, sering-seringlah kita membaca referensi atau buku terkait berita-berita yang ada, sehingga kita bisa memahami berita yang ada secara utuh dan tidak terprovokasi. Kemudian yang ketiga, kita harus kreatif dan selalu belajar dalam hal-hal yang baru. Sebelum kita menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu memberikan saran untuk kepada kalian tetap semangat belajar, karena dengan belajar kita akan menambah wawasan kita dan menambah nilai ibadah kita. Barang siapa yang mencari ilmu, maka akan ditinggikan derajatnya oleh Allah. Tetap semangat belajar ya. Minggu depan insya Allah kita akan bertemu lagi dengan tema sikap demokratis. Yang kita pelajari pada hari ini semoga bermanfaat dan dapat kalian aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita tutup pelajaran hari ini dengan pembacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.